bukti. Itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan wakil presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap wakil presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap wakil presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian wakil presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka, supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia, tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya, tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, purnawirawan TNI yang meminta supaya wakil presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang? Karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya wakil presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah wakil presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini kita lanjutkan di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi kali ini teman-teman kita lihat komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, di sini teman-teman disampaikan Indonesia tidak akan membaik selagi Mulyono dan keluarganya belum diadili. Mulyono dalangnya hukum di Indonesia makin bobrok. Nah, ungkap saja videonya supaya yang terduga terlibat di video dapat diperiksa oleh KPK. Jadi di sini para netizen memberikan saran supaya dibuka saja secara online semua kebusukan, drakor tikus sawah, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan jabatan berikut, ya. Oknum partai agar negara ini bersih dan kembali kepada singsana rakyat. Nah,
Kemudian teman-teman setuju ganti dulu KPK, Jaksa Agung, Kapolri, jangan tinggalkan Mulyono. Nah, kita teruskan di sini teman-teman. Rakyat setuju apabila Kapolri, KPK, Kejagung sudah diganti oleh era pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Kita teruskan lagi di sini teman-teman. Penegak hukumnya diganti dulu baru bongkar publikasikan ke masyarakat ataupun rakyat. Nah, sebenarnya pemberantasan korupsi tidak ada sulitnya selagi penegaknya tidak mabok duit dari korupsi yang dia tangani. Nah, diteruskan di sini teman-teman, aku sebagai rakyat kecil tidak peduli dari elit partai apa. Kalau KPK berani basmi semua elit korupsi, jangan kasus receh dikejar, tapi tumpul kasus korupsi besar. Nah, Jokowi adili dan keluarganya begini rusak bangsa ini karena penguasa yang berkhianat. Seharusnya di sini mahasiswa-mahasiswi demo untuk menuntut Pak Hasto agar membuka dan membeberkan semuanya agar ketahuan siapa para pejabat yang terlibat. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, lanjut bongkar semuanya. Kita lanjutkan di sini teman-teman, ganti dulu Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK titipan Mulyono, hukum baru bisa memproses Mulyono. Nah, apakah mereka bukan ternak-ternak Jokowi sehingga Jokowi dan etik-etik tidak tersentuh hukum? Ayo bongkar dan adili, rakyat sudah menunggu. Nah, betul yang disampaikan Bang Adi Prayitno, jika Hasto tidak membongkar, Hasto pasti dihujat habis-habisan oleh rakyat karena sudah dirampaikan pada publik akan dibongkar. Jadi KPK bagaikan makan si buah malakama. Ayo Hasto tahan, buka datanya, Pak, rakyat akan menunggu. Nah, yang menjadi pernyataan rakyat adalah ketua KPK yang dipilih Jokowi. Ini yang mestinya Prabowo ganti ya, ketua KPK dan menteri-menteri titipan Jokowi macam Erlangga, Bahli, Zulhaz, Tito Karnavian, Listio Sigit. Kenapa Pak Prabowo kok tidak seperti presiden-presiden yang sebelumnya semuanya barulah ini yang disebut macan Asia, justru hidup Jokowi. Terima kasih Jokowi, semakin jelas senjata makan tuan yang akhirnya mahasiswa turun ya. Nah, semua rakyat marah, emosi, muak di saat-saat semua menghendaki Jokowi diadili. Hidup Jokowi, terima kasih Jokowi. Nah, kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini disampaikan, aku percaya tidak mungkin ada yang berani membongkar karena yang punya data dokumen paling tidak juga ikut di dalamnya. Nah, PSN, PIK atau PIK 2 perlu dikaji karena PIK 2 tidak punya kemaslahatan bagi bangsa, khususnya rakyat sekitarnya. Jadi jangan-jangan di internalnya sendiri agar Hasto dibela habis-habisan ataupun sekedar spekulasi ya. Nah, jangan-jangan di internalnya sendiri agar Hasto dibela habis-habisan ataupun sekedar spekulasi. Nah, kalau KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung yang sekarang masih menjabat, kita pesimis dan kemungkinan besar kasus yang mau dibongkar enggak bakal ditindaklanjutin lagi. Jadi kalau hukumnya hanya buat main-main, nanti rakyat yang memegang hukum, nanti hukum adat. Enggak usah dipercaya sama politik busuk, cuma gertak sambal raja. Sambal aja maksudnya. Nah, kemudian teman-teman, itu pasti pejabat Indonesia bebas cara berhukum, saatnya rakyat merebut kedaulatan dengan caranya sendiri di negara gagal hukum. Mantap Adi Prayitno, dukung Hasto, bongkar habis rahasia rekam Hasto terhadap Jokowi, ungkap segera terang benderang, kata RG betul. Nah, kemudian teman-teman, percuma saja datang data dan fakta yang dimiliki Hasto dibuka di depan publik sepanjang orang-orang Jokowi yang dipasang di lembaga penegak hukum, KPK, MK, MA, dan Polri masih bercokol di kabinet Prabowo. Jadi sudah jelas, Mulyono dibongkar boroknya bernikah KPK. Ya, nangkep jangan Hasto di ube-ube. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini teman-teman, suara valid, faktual, solid, bertanggung jawab, terang benderang sebagai yang diperjelas adib akademis, semoga ditindaklanjuti sehingga sampah busuk hasil abuse of power penguasa bermasalah bisa dibersihkan sebersih-bersihnya
di negara. Ya. Nah, tentunya di sini kita lanjutkan lagi, disampaikan sangat merusak demokrasi hukum dipakai untuk kekuasaan. Ayo bongkar saja dokumen yang disimpan biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Nah, KPK pantas dituntut untuk dibubarkan dan Kapolri dicopot. KPK takut tuntutan ganti rugi KPK karena ngurasi politik sedang tugas pokok diabaikan. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini teman-teman. Hasto kini kau ada ditangkap KPK, mana rahasia Jokowi yang disimpan di Rusia kalau kau bohongi rakyat yang mengadilimu. Ganti semua ketua dan wakil KPK karena ketua KPK sekarang semua orang-orangnya Jokowi. Aneh sudah tinggal beberapa hari lengser masih ke tempat mengganti ketua KPK. Nah, emang ke Mulyono sungguh terlalu kata Pak Haji, mereka seolah-olah budek sehingga tidak peduli tapi dia cuek aja. Ini masih penguasa ya, dengan kelnya masih baik-baik. Nah, jelas Mulyono, KPK, DPR, Jaksa, Kapolri harus diganti dulu baru mudah. Rakyat sudah jelas banyak pengecut tidak menyelamatkan bangsanya. Nah, setuju dengan pendapat Bang Adi Praitno, kalau memang punya dokumen, kenapa setelah jadi tersangka kok baru mau dibuka? Ya, kok tidak bisa pemerintah Jokowi 2 periode kok senyap dan dipublikasikan ataupun dibicarakan. Jadi masyarakat udah tahu, namun tergantung para pemegang hukum mampu atau tidak berani mungkin dibentuk hakim agung pilihan rakyat yang tak bisa diinventarisasi oleh penguasa. Nah, saya setuju kalau mereka buka-bukaan supaya lebih jelas siapa sesungguhnya yang benar. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, kalau pejabat-pejabatnya masih bentukan Mulyono, jangan harap diselesaikan dengan tuntas KPK, Jaksa Agung, dan kepolisian dan lain-lainnya. Nah, yang kemarin berkuasa, partai yang banyak menjabat dari partai apa, dialah yang tahu dan dialah yang berusaha memungkam skandal korupsi. Kenapa kemarin-kemarin udah diungkap, kenapa sekarang baru ngomong setelah dirinya derajat hukum? Apa biar dia dilepaskan dari jerat hukum dengan mengancam dia tahu pejabat-pejabat yang terlibat korupsi. Di sini presiden sebagai kepala negara harus menekan Hasto untuk mengungkapkan siapa yang melakukan korupsi uang negara sedangkan yang terjebak pejabatnya dari kelompok partainya. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa.